Walau kau bungkam suara azan. Sangat lega. Rasanya seperti bombastik ya. Alhamdulillah perasaannya lega. Perasaannya senang, gugup. Nervous sih. Alhamdulillah senang soalnya udah lega. Dekat sedikit. Nervous ya guys. Merasa greget. Pastinya senang, bahagia, kuat. Alhamdulillah baik, sehat Pak. Sudah sarapan tadi? Sudah Pak. Oke, selamat datang di ajang King Kun Universitas Raya 2020. Iya Pak. Oke, Gusti punya media sosial? Punya Pak. Boleh disebutin nggak media sosialnya apa saja? Ada Instagram, kemudian TikTok, YouTube, kemudian Twitter sekarang belum jadi X. Ya. Dari semua itu mana yang paling sering Gusti buka? Instagram coba sama YouTube. Instagram sama YouTube. Iya. Gusti suka buat konten. Suka banget. Kira-kira dalam seminggu berapa kali Gusti buat konten? Dalam seminggu 3 sih Pak. Kontennya itu berupa media pembelajaran, kemudian tips dan trik perkuliahan gitu Pak. Oh, mantap sekali ya. Pernah nggak Gusti buntu atau stuck gitu dalam mencari ide? Pernah Pak, cuman ketika saya buntu atau tidak menemukan ide, saya ini memanfaatkan yang namanya AI, Artificial Intelligence. Jadi saya mencari ide di situ. Karena dengan penggunaan AI ini sangat efektif sekali Pak, terutama membantu ketika sebuah konten itu sedang rame atau tren lah gitu. Jadi AI itu bisa lah jadi alat saya untuk mencari ide konten yang menarik. Oke, dari saya itu saja, saya kasih ke rekan saya lainnya. Terima kasih Gusti. Iya, sama-sama Pak. Halo Gusti, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Oke, Gusti ini dari Prodi SI. Iya, benar Pak. 3C ya, oke. Kegiatan kita itu namanya King and Queen. Oke. Bagi Gusti, apa yang menjadi motivasi Gusti untuk ikut kegiatan ini? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi motivasi saya untuk mengikuti kegiatan ini yaitu yang pertama, ini sebagai wadah atau platform saya untuk mengembangkan diri dan menggali potensi diri saya. Karena selama sebelumnya background saya itu kan SMA pesantren, jadi kegiatan-kegiatan ini sudah sering saya ikuti dan disinilah saya bisa mengembangkan diri dan ikut berkontribusi untuk pengembangan kampus Universitas Royal ini Pak. Jadi sebagai motivasi juga untuk mahasiswa-mahasiswa lain agar bisa untuk mengikuti lah atau menjadi mahasiswa yang berkontribusi bagi pengembangan kampus. Karena kan kampus kita ini saat ini sudah berubah menjadi Universitas Royal dan itu pengembangannya itu harus terus digalakkan supaya semakin berkembang bukan hanya di kisaran saja tetapi untuk seluruh Sumatera Utara. Begitu Pak. Oke, kamu ada sebutin tadi perkembangan kampus kita. Iya. Dari yang sebelumnya STMik Royal menjadi Universitas Royal gitu ya. Saya mau tahu perkembangan kampus kan ini, kamu tuh kan semester 3. Iya. Berarti pas kamu masuk ke Royal waktu itu masih STMik ya? Iya benar. Nah, coba jelaskan secara apa ya, secara lebih
lebih detail kali ya. Perkembangan apa lagi yang mesti tahu tentang kampus kita selain STM berubah menjadi universitas yang Gusti lihat yang awalnya begini Pak, sekarang sudah jadi begini, misalnya coba selain. Jadi menurut saya yang saya baca dan saya lihat, jadi awalnya dulu Pak pemimpin yayasan Anda Putra Lubis itu mendirikan yang namanya Amik Royal pada tahun 2003 dengan tujuannya untuk mengembangkan SDM yang ada di kisaran ini supaya paham terhadap teknologi. Lalu kemudian kampusnya beralamat di depan Masjid Raya tapi agak masuk ke dalam lagi. Nah, kemudian setelah itu pada tahun 2011 Amik Royal itu berubah menjadi STM Royal. Itu kampus duanya di depan Masjid Raya. Lalu setelah itu ketika saya masuk kemari tahun 2023 STMIC masih STMIC namanya belum berubah. Lalu tahun 2024 berubah namanya menjadi Universitas Royal. Adapun perkembangannya itu sangat signifikan ya Pak, karena dalam waktu yang sebentar kita bisa bersaing lah di kawasan Kabupaten Asahan ini dan Labuhan Batu Utara, dan merupakan kampus yang terbaik lah gitu di sekitaran Kabupaten Asahan dan juga Kabupaten Labuhan Batu dan sejenisnya gitu daerah lain. Cukup Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Selanjutnya saya mau coba ngobrol bahasa Inggris sama Gusti nih. Gitu. Jadi jawabannya mantepnya sih ya, mantepnya tuh ya dijawab pakai bahasa Inggris ya. Tapi kalau nggak bisa 50-50 boleh, 70-30, 70 bahasa Indonesia, 30 bahasa Inggris. Boleh juga. Kalau menyerah pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, yang penting dijawab sebisanya, oke? Tes. Oke, so Gusti, you know that we have a international cooperation with a university in Malaysia called University Teknologi Mara, Malaysia. And then for the future, we will try to expand our cooperation to another country, such as, for example, Philippines. So, what I want to explain is that, what do you think about that? Thank you. Okay, thank you very much for that question. So I know for student exchange in university, your Royal University to UITM University in Teknologi of Mara, and jadi di sini tuh ada, dan itu ketika itu yang jadi apanya, yang jadi kepala kantor urusan internasional yaitu Miss Kiki. Jadi Miss Kiki itu yang menggalakkan untuk kita itu supaya saling bergabung untuk mencapai hubungan internasional antara Universitas Royal dan universitas-universitas yang ada di kawasan Asia Tenggara, salah satunya Malaysia, dan kemudian saat ini Miss Kiki juga menggalakkan mungkin ke Filipina ataupun Thailand ataupun dan lainnya lah di kawasan Asia Tenggara. Jadi seperti itu. Menurut saya itu perfect and luar biasa, excellent, karena selain kita itu tidak menutup diri dengan dunia luar, walaupun kampus kita ini kecil, tapi
kita bisa membawa perubahan yang cukup besar, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa seperti kami yang bisa belajar ke luar negeri, ke negara tetangga. Itu Pak. Oke, terima kasih Gusti. Kalau dari saya sudah cukup. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Gusti. Ya, Waalaikumsalam Bu. Nah ini di sini Bu lihat kamu mau menampilkan bakat ya kan? Iya, Puisi ya. puisi. Puisinya tentang apa? Tentang Sembahyang Rumputan karya Ahmadun Yosi Irfanda. Boleh tahu latihannya sudah berapa lama? Latihannya sebenarnya udah 1 bulan yang lalu, cuman ketika itu saya pernah mengikuti lomba pembaca puisi se-kabupaten. Udah pernah ikut lomba ya? Udah Bu, Sering ya? Enggak sih. Oke lah, kalau gitu silakan tunjukkan bakatnya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang Rumputan karya Ahmadun Yosi Irfanda. Walau kau bungkam suara azan, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan takkan berhenti sembahyang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Topan menyapu luas padang, tubuhku bergoyang-goyang, tapi tetap teguh dalam sembahyang. Akarku yang mengurat di bumi tak berhenti mengucap sholawat Nabi. Sembahyangku, sembahyang rumputan, sembahyang penyerahan jiwa dan badan, yang rindu berbaring di pangkuan Tuhan. Sembahyangku, sembahyang rumputan, sembahyang penyerahan habis-habisan. Walau kau tebang aku akan tumbuh sebagai rumput baru, walau kau bakar daun-daunku akan bersemi lebih dulu. Aku rumputan, kekasih Tuhan. Di kota-kota disingkirkan, Allah memelihara subur di hutan. Aku rumputan, tak pernah lupa sembahyang. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah sekalian alam. Pada kambing dan kerbau, daun-daun hijau ku persembahkan, pada tanah akarku bertahankan agar tak kehilangan asal keberadaan. Di bumi terendah aku berada, tapi zikirku menggema menggetarkan jagat raya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku rumputan, kekasih Tuhan. Seluruh gerakku adalah sembah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Gusti. Itu luar biasa. Sampai ketemu nanti di pengumuman selanjutnya. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, Pak. Dadah. Juga dengan masyarakat. Pernah kepikiran nggak kira-kira mau ngapain sih? Gimana caranya menjembatani masyarakat mau buat apa gitu? Mungkin untuk masyarakat dengan kampus itu bisa memperkenalkan kampus dengan masyarakat di desa-desa, datang atau ke sekolah-sekolah dan ke kampusnya untuk mengenalkan adik-adik calon mahasiswa biar mereka tertarik di kampus Universitas Royal. Oke, jadi kamu kira-kira mau ngajak sebanyak-banyaknya calon-calon mahasiswa baru untuk gabung ke Universitas Royal. Oke, makin apa ya? Makin menarik ya. Oke, kemudian selanjutnya saya mau coba ngobrol pakai bahasa asing, menggunakan bahasa asing gitu ya. Tapi sebelum itu, ada nggak bahasa asing yang kamu bisa gunakan? Untuk bahasa asing mungkin bahasa Inggris, tapi saya nggak aktif bahasa Inggris, cuma ngerti. Bisa bahasa sedikit-sedikit aja mungkin. Oke, saya mau dengar, saya mau tahu gimana cara kamu mendeskripsikan kampus kamu sendiri, Universitas Royal menggunakan bahasa Inggris. 100% bahasa Inggris oke banget, 50% juga oke, 30% oke. Gak bisa, bahasa Indonesia juga boleh. Silakan. So guys, Universitas Royal is a university so you can study in here. You also study here with your friends and jadi Universitas Royal ini teman-teman atau bapak-bapak sekalian adalah universitas yang ada di Kabupaten Asahan, di mana kalian bisa belajar di universitas ini dengan berbagai prodi. Di sini ada 3 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Komputer, prodi Sistem Informasi, Sistem Komputer, dan Rekayasa Perangkat Lunak. Yang kedua ada Fakultas Keguruan, yaitu prodi Pendidikan Matematika dan Pendidikan Biologi. Yang ketiga ada Fakultas Manajemen dan Hukum, Sistem Prodi Manajemen serta Prodi Hukum. Jadi teman-teman yang mau kuliah di Universitas Royal, di sini juga banyak fasilitasnya, bukan hanya perpustakaan, tapi juga ada aula yang ber-AC, terus juga ruangan teori yang full AC, serta lab yang memadai untuk kita belajar. Juga di Universitas Royal ini banyak melakukan aktivitas mahasiswa yang sangat berpotensi positif bagi masyarakat. Yang pertama ada pertukaran mahasiswa di dalam ataupun ke luar negeri, dan juga MBKM, UMKM, dan lain-lainnya. Juga aktivitas mahasiswa yang bisa diikuti sesuai bakat juga ada menari, ada kumpulan sistem informasi, sistem komputer, ada pramuka, ada gusar, dan lain-lainnya. Oke, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Halo Sulis. Ya Pak. Sulis punya akun media sosial? Ada Pak. Media sosial apa aja yang Sulis gunakan? Instagram, terus YouTube sama TikTok. Oh, lebih senang TikTok atau Instagram? Lebih sering TikTok. Oke, berarti gengsi banget ini ya. Biasa konten apa di TikTok? Saya punya akun tapi jarang untuk upload konten aja. Oh, Untuk melihat-lihat aja. oh jadi, tapi tetap sering buka akun TikTok ya? Iya. Cuman jarang konten. Oke. Tapi kalau nanti jadi king atau jadi queen nanti harus sering konten. Iya. Siap untuk itu? Siap Pak.
Karena jarak konten, sepertinya itu aja dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Solis. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat ya nih? Semangat. Kakak udah lihat portofolio kamu, sertifikat kamu, ternyata kamu tuh pemain nasib ya? Iya. Oh, tahun ini nggak main? Tahun ini main tapi cuma sampai kecamatan aja. Oh iya. Tempatnya enggak. Oh iya. Kalian semua cabang festival Qosidah itu kamu ikut, pernah ikut Syaril, nasib juga, Korea juga ternyata. Kenapa nggak nyanyi aja? Karena dari kecil udah ikut itu, jadi udah dilanjutkan aja. Kalau nyanyi jarang. Oh iya. Ya. Ini mau dari Melayu, lagunya lagu apa? Bukan dari Melayu, Sinandong Asahan. Oh iya, bukan hari. Bukan. Oh iya iya. Oke. Kemudian berapa lama persiapan kamu? Sekitar 1 minggu. Oh oke oke. Oke, baiklah, tunjukkan bakat kamu. Mulai dari sekarang. Pasang surut luka di ambilkan umpan si gendeng delimo, takdirlah datang darilah Tuhan. Sawola samo
bagus. Mungkin dari kami tim interviewer tidak ada lagi tambahan. Semoga rezeki kamu, semoga kamu lulus. Jika lulus akan diinfokan lebih lanjut. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dapat meninggalkan. Halo, Liza ya? Sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Oke. Liza, jadi ini adalah tahapan interview dan uji bakat atau tes bakat. Nah, kami punya porsi masing-masing. Nah, kalau saya bagian pengguna media sosial. Nah, saya mau tahu nih, Liza suka main sosmed? Suka Pak. Seringnya apa kalau main sosmed? Instagram sama TikTok lebih aktif. Lebih aktif TikTok ya? Instagram dan TikTok. Oh, keduanya Iya. balance. Iya. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Artinya selalu hari-harinya selalu buka Instagram dan selalu buka TikTok. Iya benar. Oke. Main sosmed itu hanya untuk sebagai melihat saja atau aktif dalam buat konten? Aktif juga Pak, lumayan mengupload kehidupan sehari-hari kadang. Oh, live in daily ya? Iya. Oh, gitu. Selain itu kontennya apa lagi? Saya juga lumayan sering mempromosikan wisata di Kabupaten Asahan karena kebetulan saya pernah mengikuti Duta Pariwisata Kabupaten Asahan. Oh, keren. Iya. Jadi udah terbiasa lah dalam membuat konten ya. Alhamdulillah Dalam sedikit terbiasa. konten biasanya pernah stuck nggak atau pernah bingung mau nyari ide apa gitu? Pernah sih Pak. Pernah juga. Makanya kadang main sosmed untuk cari referensi dari konten-konten yang lain. Oh begitu. Oke, baik, itu saja dari Baik. dari saya, Lisa. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Halo Liza. Halo Pak. Oke. Saya sudah baca CV kamu. Nah, dan saya lihat kamu pernah menjuarai English speech contest ya? Oke. Berarti waktu ikut kegiatan itu sudah menjadi mahasiswa di Universitas Royal atau belum? Kalau speech waktu saya di SMA. Oh, okay. Okay, so I'm going to try speaking English with you, okay? Okay, you know that you are getting college in Universitas Royal, for sure, right? And then we have a significant development. We always try to enhance, we always try to improve our quality in terms of academic and non-academic, okay? And academically, we have been having a student exchange program to UITM, University Teknologi Mara, Malaysia, and we will try to have more international cooperation with many universities abroad, right? From Philippines, from Thailand, from maybe Vietnam in the future. So what I want to know is that, what do you think about that? What do you think about Universitas Royal's plan to have more international cooperation except with UITM Malaysia? Thank you. I think as a student, we must always to try improve our English skill, because if we want to go to abroad like UITM Malaysia, we must have English skill perfectly. Because what? Because we must communication with them. If we didn't have English skill, why don't we can communication with it and sorry, if we didn't have English skill, why we can, how we can understand what they say and understand what we can get in Malaysia. Thank you. Okay, thank you. I really appreciate your effort in speaking English, okay? It's okay. The thing is that you are confident, you are brave
to speak English in front of us, okay? There are lecturers and many officials in here, okay? Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang jadi motivasi kamu ikut kegiatan ini, ikut King and Queen Universitas Royal 2024? Silakan. Sebelumnya pastinya saya ingin terus menggali potensi di dalam diri saya karena kebetulan saya senang dengan hal-hal seperti ini dan saya juga senang mengikuti berbagai perlombaan dan saya tidak hanya ingin menjadi mahasiswa yang datang, pulang, dan datang. Saya ingin sedikit berkontribusi untuk Universitas Royal agar menjadi lebih baik dan saya siap menjadi jembatan untuk menghubungkan Universitas Royal dengan masyarakat yang lebih luas. Terima kasih. Oke, dari saya ada pertanyaan terakhir tentang kampus kita, Universitas Royal. Apa yang kamu tahu tentang sejarah kampus kita? Apa yang kamu pahami tentang sejarah dari Universitas Royal? Yang saya ketahui, dahulunya Universitas Royal ini berdiri pada 8 September tahun 2011 yang dimana masih menjadi sekolah tinggi yang kemudian pada tahun 2024 ini diresmikan sebagai Universitas Royal. Dan dahulunya Universitas Royal ini hanya memiliki 2 jurusan, yaitu Sistem Informasi dan Sistem Komputer, yang kemudian di tahun ini berhasil dikembangkan menjadi 7 prodi, yaitu Sistem Informasi, Sistem Komputer, Rekayasa Perangkat Lunak, Hukum, Manajemen, Sistem Matematika, dan Sistem Biologi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau dari saya sudah cukup. Liza, kalau saya baca dari portofolio udah pernah ikut ini ya, duta pariwisata ini. Tentunya kamu sudah punya pengalaman. Sebelum kamu tampilkan bakat kamu, ya, tentunya yang sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan lomba kan harus punya rasa percaya diri, ya kan? Menurut kamu ya, karena kamu sudah pernah ikut lomba-lomba, sejak kapan kamu punya rasa percaya diri yang penuh untuk tampil di depan orang banyak? Saya memulai di dunia modeling itu saat saya masih di taman kanak-kanak. Namun ya namanya masih anak-anak, masih ragu. Saya mulai benar-benar terjun ke dunia modeling itu saat saya menduduki sekolah dasar kelas 5 SD. Kali ini mau menari ya? Iya, mau menari. Menari daerah atau tari modern? Dari daerah Japing. Oke, kalau begitu Liza Amanda, tunjukkan bakatnya sekarang. Adik pandang
keterampilan kamu ya, karena ini adalah langkah yang terakhir, jadi kamu sudah bisa meninggalkan. Iya. Jadi hari ini kamu mengikuti yang namanya interview dan uji bakat atau tes bakat. Nah, di sini kami ada berempat, kami punya porsi masing-masing. Nanti ada yang menilai bakat dan ada yang menilai yang lainnya. Nah, saya ingin kalau saya menilai bagian penggunaan media sosial. Nah, dia suka main media sosial lah, pastinya ya. Sosial media apa yang suka Nadia gunakan? Instagram dan TikTok. Mana yang lebih sering, TikTok sama Instagram? TikTok. TikTok. Di TikTok itu suka konten juga atau hanya digunakan untuk melihat-lihat saja? Membuat video-video tentang diri saya sendiri, nggak konten juga. Oh, lebih ke aktivitas keseharian lah ya? Iya. Di Instagram juga begitu? Di Instagram tidak. Tidak, hanya untuk melihat. Sering ngepost juga, cuman untuk muka saja, diri saya sendiri saja. Oh begitu. Oke. Saya rasa itu saja dari saya ya, Nadia. Terima kasih. Oke. Halo Nadia. Oke, kamu dari Prodi SI ya? Iya. Oke, saya mau tanya, apa yang menjadi dorongan, apa yang menjadi motivasi kamu untuk ikut kegiatan King and Queen-nya Universitas Royal? Karena menurut saya program ini salah satu skill saya, karena saya sudah memiliki basic public speaking. Nah, dengan saya mengikuti program ini, saya merasa keinginan saya itu bisa lebih tersampaikan dan tersalurkan. Terima kasih. Oke, kamu tadi bilang kamu merasa percaya diri punya kemampuan public speaking, begitu ya? Bagaimana dengan kemampuan berbahasa asing? Apakah kamu bisa berbahasa asing? Bisa, cuman tidak terlalu. Oke, bahasa asing apa yang kamu bisa sedikit kuasai? Bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya ini adalah dalam bahasa Inggris. Jadi kamu bisa jawab 100% menggunakan bahasa Inggris, bisa 50%, bisa 30%, dan bisa juga kamu jawab pakai bahasa Indonesia, gitu ya. Oke. So you are Nadia Asa Arham, right? Okay, so we want to know about yourself. So we are asking you to explain about yourself. What is your hobby, for example? What type of person you are like? For example, like you like sport, for example, or you like reading, something like that. Okay, so yeah, the floor is yours. Okay, let me introduce myself. My name is Nadia Masaraha. I'm called Nadia. I'm sorry, my English is not good. Boleh pakai bahasa Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Masaraha, biasa dipanggil Nadia. Saya mahasiswa semester 3 di jurusan Sistem Informasi di Universitas Royal. Hobi saya yaitu bernyanyi dan bakat saya yaitu public speaking. Nah, kegiatan saya selain berkampus di Universitas Royal itu saya mengajar sebagai guru les dan mengajar sebagai guru mengaji. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan terakhir dari saya, apa yang kamu ketahui tentang Universitas Royal? Universitas Royal diketuai oleh Bapak Anda Putra Lubis. Universitas Royal dibangun
1995. Setelah itu berubah menjadi Amik Royal. Setelah itu berubah menjadi Amik Royal pada tahun 11 September 2003. Setelah itu bergabung dengan Universitas Royal pada tahun 2003. Lalu berdirinya Universitas Royal atau diresmikannya itu pada tanggal 24 Mei 2024. Selain sejarah, ada lagi nggak yang kamu tahu tentang Universitas Royal? Misalnya kegiatan akademik yang di tingkat kampus kita atau kegiatan non-akademik seperti itu. Baik, Universitas Royal sudah memiliki 3 program studi dan 3 tidak. Baik, Universitas Royal sudah memiliki 3 fakultas dan 7 program studi, yaitu yang pertama ilmu komputer, yang kedua Oke, terima kasih. Kalau dari saya sudah cukup. Hai Nadia Fasha Harahap, langsung saja tadi udah interview mengenai kemampuan bahasa Inggris kamu, udah ditanya mengenai keaktifan media sosial kamu. Selanjutnya ini kamu akan unjuk bakat. Bakat apa yang ingin kamu tampilkan? public speaking. Tema atau judulnya mengenai apa? Pentingnya kesehatan mental mahasiswa, pentingnya kesehatan mental bagi kita sebagai mahasiswa. Pasti kan kalau mau menampilkan sesuatu kan pasti ada rasa gugup atau nervous gitu kan. Gimana sih cara kamu mengatasi hal itu? Pertama yaitu berdoa, kedua percaya diri, ketiga lebih sepertinya kamu sudah siap ya. Langsung aja tunjukkan bakat kamu, semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan screening bakat yang saya miliki berkenaan dengan public speaking, dengan topik pembahasan berupa pentingnya kesehatan mental bagi kita sebagai mahasiswa, khususnya terkait bagaimana pentingnya menjaga kesehatan mental mahasiswa dalam menjalani kehidupan di perkuliahan. Permasalahan kesehatan mental saat ini bukan lagi hal yang asing menurut kita. Bahkan, menurut para peneliti pun juga kesehatan mental menjadi masalah global yang sepenuhnya belum terselesaikan. Sebagai mahasiswa, kita seringkali dihadapkan pada tekanan yang dapat mempengaruhi kondisi mental kita. Nah, pasti di sini kita pernah merasakan apa itu overthinking, gelisah, cemas, dan merasakan diri kita itu tidak berharga. Ya, saya yakin kita pasti pernah merasakannya, salah satu maupun di antaranya. Nah, kita sebagai mahasiswa kerap kali disibukkan dengan berbagai kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Contohnya, mulai dari tugas-tugas kuliah yang menumpuk, bahkan kegiatan-kegiatan organisasi yang dapat menekankan waktu dan tenaga kita. Hal ini pasti menimbulkan stres berlebihan pada diri kita. Belum lagi faktor eksternal lainnya, hingga turun mempengaruhi. Kalau kita tidak mampu menjaga kesehatan mental ini dapat berdampak buruk pada diri kita, hingga membuat diri kita merasa ingin menyerah. Bahkan, mimpi-mimpi kita, harapan-harapan orang tua kita, dan masa depan kita pun bakal ikut terancam. Dan begitu pun sebaliknya, jika kita memiliki kesehatan mental yang baik, kita akan mampu berpikir yang jernih, mengelola emosi dengan bijak, serta berhubungan dengan orang lain secara sehat. Selain itu, kita juga akan lebih tangguh untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang berikutnya. Nah, kalau kita menjaga kesehatan mental, itu sangat penting untuk memastikan kita agar lebih kondusif dan produktif dan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada di berikutnya. Saya memiliki tips untuk menjaga kesehatan mental yang cukup mudah, yaitu dengan mengatur atau mengelola waktu dengan baik. Karena
dengan memanajemenkan waktu kita dapat mengurangi rasa stres dan terburu-buru pada diri kita. Dan kalau kita berbicara kepada orang lain atau kita mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain, itu dapat mengurangi beban pikiran kita. Kenapa? Karena dengan mengungkapkan tersebut, kita akan mendapatkan dukungan atau support dari orang lain agar mengurangi rasa tersebut. Saat ini, mari kita saling peduli, saling mendukung, dan meningkatkan empati terhadap sesama. Bersama-sama kita menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi diri kita. Akhir kata, saya harap kita semua terus bermimpi dan berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, karena setiap impian adalah mungkin selama kita mau mengusahakannya. Saya Nadia Fasarahab, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghargai keberanian kamu. Itu saja dari kami, tim interviewer. Semoga kamu lulus ke tahap selanjutnya. Kamu boleh meninggalkan ruang. Instagram sama TikTok itu sama atau lebih suka TikTok? Oh sama. Intan pakai Instagram dan TikTok itu hanya untuk melihat konten di dalamnya atau Intan aktif dalam berkonten? Sering aktif juga. Sering aktif juga. Biasanya Intan buat konten apa sih di Instagram dan TikTok? Maksudnya kan tentang selfie gitu Pak, maksudnya tentang video kayak keseharian. Oh, keseharian. Iya. Di TikToknya atau di Instagramnya? Dua-dua. Oke. Nggak pernah mau nyoba konten yang lain selain yang jenisnya itu? Pernah kepikiran nggak untuk buat konten untuk mempromosiin kampus? Ada. Oh ada juga di situ? Kami sekelas, terutama saya sendiri yang buat konten kampus. Oh, Intan inisiatornya atau bareng yang semua sama-sama? Inisiatif sendiri, cuma ngajak teman. Oh luar biasa. Jadi memang Queen, kalau nanti terpilih jadi Queen ya, salah satunya nanti Intan harus sering mempromosikan kampus. Nah begitu. Pernah ngalamin kendala apa dalam membuat konten? Ya anggaplah konten bukan selfie dari Mohilah tadi kan, dan membuat konten yang satu kelas tadi itulah. Ada kesulitan nggak? Kalau konten yang satu kelas saya pernah dibayar Pak, saya juga mahasiswa baru di sini. Jadi kalau kendala belum ada, cuma masih percobaan. Udah ada kami buat sih Pak. Oke, untuk editing udah biasa lah ya. Seringnya pakai apa? Maksudnya editnya pakai aplikasi apa biasa? Oke. Saya rasa cukup. Terima kasih Intan. Saya beri ke rekan saya yang lainnya. Halo Intan. Oke, jadi Intan ini dari Prodi Manajemen. Oke. Jadi kamu mahasiswa baru di Prodi Manajemennya Universitas Royal. Kenapa pilih Prodi Manajemen? Karena ingin menambah wawasan di prodi tersebut. Karena saya dari jurusan IPS gitu, ingin kamu udah bergabung nih di Prodi Manajemennya Royal gitu ya. Yang kamu ingin pelajari lebih detail itu apa sih di Prodi Manajemen? Terima kasih. Selanjutnya, apa yang kamu tahu sih tentang Universitas Royal? Misalnya ini, bisa tentang prodi kamu atau kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Coba dijelaskan. Bisa juga tentang sejarahnya. Pokoknya apapun yang terkait tentang Royal bisa dijelaskan. Universitas Royal ini dulu dinamakan Darul Anik Royal, sebelum itu adalah pada tahun 1995 yang dibangun oleh Bapak Anda Putra Lubis. Lalu pada tahun 2003 diubah menjadi Anik Royal, dan
Cukup atau ada lagi yang mau dijelaskan tentang pengetahuan mengenai Universitas Royal? Universitas Royal juga aktif di media sosial, jadi saya tertarik. Oke. Kamu suka bahasa asing? Suka, cuman nggak terlalu ini. Tapi bisa ngomong bahasa asing atau paham? Bahasa apa? Bahasa Arab. Ini interviewernya yang bingung nih, Pak. Bahasa Arab tuh. Masya Allah ya, syukuran ya. Ahlan wa sahlan gitu ya. Oke, selain bahasa Arab ada lagi? Bahasa Inggris bisa, cuman nggak terlalu. Oke, saya mau dengar dong kamu menjelaskan tentang diri kamu dalam bahasa Arab. Misalnya kamu lahir di mana, kamu punya berapa saudara, atau kamu menjelaskan tentang deskripsi diri kamu dalam bahasa Arab. Silakan. Ismi Intan Nabila, Jibtu min Kartini, Al-Madrasatul Universitas Royal. Atau apa aja, boleh apa aja, bebas. Ngomong apa aja. Yang penting dalam bahasa Arab. Bebas. Oke, kalau lebih bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris? Oke, kalau dari saya sudah cukup, terima kasih. Selamat pagi Intan. Selamat pagi Bu. Kali ini kamu mau bakatnya pidato ya? Pidatonya tentang apa? Ubah dirimu maka masa depanmu akan berubah. Bakat kamu itu tentunya pada kegiatan pemilihan King and Queen ini kan kamu pastilah sudah mempersiapkan diri ya kan? Berapa lama kamu mempersiapkan diri kamu? Baru semalam Bu, soalnya dari kelas kami sendiri itu dari dosen yang ini. Baru semalam. Jadi temanya kebun semalam gitu. Kamu kali ini gugup atau sudah percaya diri? Saya percaya diri. Percaya diri ya. Oke lah, karena udah percaya diri, jadi kami mau lihat bakat kamu. Silakan tampilkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen serta para juri yang hadir di acara ini. Firstly, let's we thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us amazing and merciful until we can meet together in the hall. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who moved from the darkness to lightness, from the bad character to the best character. Thirdly, a thank you very much to our sister Sariman who has given me a little time to speak English language and by the TikTok. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila, saya dari program studi manajemen. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit pidato ataupun motivasi, yang mana motivasi tersebut berjudul ubah dirimu maka masa depanmu akan berubah. Seperti peribahasa yang berbunyi change yourself, change your future, yang artinya ubah dirimu maka masa depanmu akan berubah. Yang dulunya kalian bangun kesiangan, mari kita rubah sekarang kita bangun lebih pagi. Yang dulunya kita sering males-malesan, mari sekarang kita berubah jadi lebih rajin. Yang dulunya kita sering lalai, mari kita berubah jadi lebih teliti lagi. Yang dulunya kita sering melakukan kesalahan, mari kita perbaiki dan kita lebih baik lagi. Kalau yang dulunya kita
kita sering banyak bermain, mari kita ubah untuk lebih serius lagi. Kalau yang dulunya kita sering bebas dalam pergaulan, mari sekarang kita ubah untuk lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang yang terlalu banyak untuk berharapan besar, tetapi tidak ada upaya untuk berubah untuk jadi yang lebih baik. Sama saja seperti kita mengamini ledekan ataupun yang pernah diucapkan oleh seorang Asian yang pernah berkata, insanity is doing the same thing over and over, but exponentially the different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, namun mengharapkan hasil yang lebih besar. Apabila kita tidak ingin disebut sebagai orang gila atau mengidap kegilaan, maka ayo kita berubah. Change yourself, we can change your future. Ubah dirimu menjadi yang lebih baik, maka masa depanmu akan berubah menjadi yang lebih baik. Sebelum saya tutup pidato saya ingin membuat satu motivasi. Unjur mangkola, walatan jur mangkola. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Mungkin hanya di sini yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tan, terima kasih. Tadi sudah menampilkan bakatnya karena ini adalah rangkaian yang terakhir. Jadi Tan sudah bisa meninggalkan ruangan. Maaf Pak, boleh nggak ada satu pertanyaan tambahan? Boleh ya? Oke, Intan, sebenarnya saya kaget ya. Kamu tadi berpidatonya sebagian pakai bahasa Inggris ternyata. Kirain bahasa Arab loh. Kirain tadi berarti pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia gitu. Jadi ini mau coba apa ya? Karena katanya di sini lebih dominan bahasa Inggris, Pak. Oh, jadi semalam saya belajar bahasa Inggrisnya cari-cari dan persis. Oke. Jadi saya ada mau nanya pakai bahasa Inggris, tapi jawabnya terserah. Jawabnya bisa pakai bahasa Inggris, tapi jangan bahasa Arab ya. Saya kurang paham soalnya. Jadi jawabnya bisa pakai bahasa Inggris, boleh digabung sama atau dicampur sama bahasa Indonesia juga boleh. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, gitu. Simpel aja kok pertanyaannya, kayak yang sulit-sulit. Oke, I really appreciate your braveness to speak in English in front of all of us, okay? And then we all live in the town of Kisaran, right? Kita tinggal di Kisaran, ya. What do you like about your hometown? Apa yang kamu sukai tentang kampung kamu, kampung halaman kamu, Kisaran? Silakan. I mulai being in Kisaran. Yang luas, daerahnya udah gitu indah kalau dilihat dari atas. Kisaran juga punya ya universitas di Kisaran juga ada banyak kayak UNAS, TANI gitu, udah termasuk kota. Nggak boleh sedikit lagi. Universitas Royal. Betul. Ada lagi. Oke, dari saya sudah cukup. Terima kasih. Semoga kamu mendapatkan hasil yang terbaik. Kamu sudah bisa kembali ke tempat. Halo Pak, iya. Dari Prodi Manajemen ya, luar biasa. Gimana rasanya kuliah di Prodi Manajemen? Senang Pak, senang pasti. Oke. Ada banyak teman ya, atau masih di satu kelas saja ruang teman? Di beberapa kelasnya banyak juga Pak, di kelas juga banyak. Oke, Fitra, hari ini kamu akan melewati interview dan
tes bakat di ajang King and Queen Universitas Royal tahun 2024. Kami ada 4 orang akan menanyakan sesuai dengan porsi kami masing-masing. Nah, kalau di saya ingin melihat keaktifan kamu dalam bermedia sosial. Suka main media sosial? Suka Pak. Fitra punya media sosial apa aja? Instagram, Facebook, TikTok. 3 ya, Instagram, Facebook, TikTok. Dari ketiga itu yang paling sering yang mana? Mungkin IG Pak. IG. Lebih sering melihat konten di dalam IG atau suka buat konten? Melihat konten. Melihat konten. Kalau konten jarang. Jarang. Jarang atau tidak pernah sama sekali? Jarang. Jarang. Tapi ada postingan di Instagramnya ya? Ada Pak. Ada. Kalau boleh tahu, konten yang sudah ada itu konten apa aja? Seperti kegiatan saya, seperti lari, berenang. Oh, keseharian lah ya, dan hobi gitu ya. Oke, jadi nanti Fitra kalau misalnya nanti terpilih menjadi finalis King Universitas Royal, ya Fitra harus rajin dan mulai menyenangi untuk membuat konten, tidak hanya melihat konten saja. Kalau untuk hal itu siap? Siap. Iya, mau belajar dan harus menyelesaikan itu ya. Oke. Dari saya cukup itu saja Fitra. Selanjutnya nanti ada dari beberapa rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Halo Fitra. Halo Pak. Ini panggilannya Rizky atau Fitra? Rizky. Rizky ya. Rizky atau Kiki? Rizky. Biar katakan dulu ya. Oke. Kamu ini adalah mahasiswa baru prodi manajemen. Kenapa sih kamu pilih manajemen di Universitas Royal? Kenapa nggak di misalnya? Oh, nggak boleh sebut merek ya. Kenapa nggak di kampus lain? Saya mau tahu. Apa yang menjadi alasan kamu gabung ke prodi manajemennya Universitas Royal? Saya mau yang jujur ya. Alasan yang jujur. Silakan. Yang pertama fasilitas kampus. Yang kedua gelar-gelar yang luar biasa yang diciptakan STEM, seperti sistem informasi dan sistem komputer. Dan alasan saya masuk manajemen, saya ingin menambah ilmu manajemen saya dan gelar saya sebagai seorang manajemen. Oke, selanjutnya saya mau tahu pengetahuan kamu tentang Universitas Royal. Apa yang kamu ketahui tentang Universitas Royal? Jadi kamu bisa jelaskan tentang apa aja yang penting berhubungan sama kampus kita, gitu ya? Silakan. Seperti sosial Pak, organisasi PMB yang mempromosikan kampus dari beberapa sekolah. Itu aja Pak. Kamu sebutkan tadi soal PMB ya. Jadi kalau di kita itu bilangnya lembaga Pak ya. Lembaga kalau di perusahaan itu biasanya divisi, kalau di kampus itu namanya lembaga penerimaan mahasiswa baru. Apakah tim PMB kita pernah datang ke sekolah kamu? Pernah Pak. Di sekolah? SMA Negeri 1 Kisaran. Oke. Apakah kamu sudah follow Instagram PMB? Sudah Pak. Sudah follow Instagram Universitas Royal? Sudah Pak. Oke. Jadi kelihatannya kamu memang artinya mantau media-media sosial kampus dan PMB. Sampai tadi bilang ada kegiatan PMB di beberapa sekolah, gitu ya. Oke. Selanjutnya saya mau tahu, apakah kamu suka bahasa asing? Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Spanyol? Suka. Bahasa apa tuh? Inggris. Bahasa Inggris. Seberapa suka? Mesti 50 sih Pak. 50 km atau 50 apa tuh? 50%. Oke, 50%.
Can you speak? Can you speak English? Yes. You wanna try with me? You wanna try speaking English with me? Yes. Okay, let's go then. Okay. I would like to know that what do you know about Kisaran? You know Kisaran? Yes. Okay. I'm asking you to explain anything about Kisaran, but it has to be in English, okay? Okay, go ahead. Boleh dicampur, boleh pakai bahasa Indonesia juga boleh kan? Tentang Kisaran. Tapi kita apa aja dalam bahasa Inggris? Kalau campur apa? Nggak apa-apa. Tapi jangan bahasa daerah ya. Tapi dengan Misalnya Indonesia, misalnya nggak pakai bahasa Inggris apa? nggak apa-apa. Kalau dicampur pakai bahasa Inggris boleh. Kayak Cinta Laura juga boleh. Silakan. Yang pertama, Kisaran adalah kota kelahiran saya. Saya tinggal di sini bersama keluarga besar semuanya di sini. Saya sangat cinta sama Kisaran karena kotanya, orang-orang yang ramah, dan jalan-jalan yang bagus, kota yang sudah maju, kuliner yang banyak, dan fasilitas juga yang banyak. Itu membuat saya betah di sini. Kamu lahir di Kisaran? Kisaran. Oke. Kamu pernah ke kota lain? Belum. Oke. Jadi intinya kamu cinta Kisaran. Oke. Kalau dari saya sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Halo Rizky. Halo Ibu. Gugup enggak? Sedikit Bu. Sedikit ya. Hari ini kebetulan bagian saya bagian ujuk bakat, ya kan? Kamu ibu lihat ada bawa properti ya? Iya Bu. Mau menari? Iya Bu. Nari apa? Batak Toba. Batak Toba. Jadi sebelum kamu tampilkan bakat, ibu tanya dulu ya. Sebelumnya memang suka menari? Suka Bu. Suka. Berapa persen persiapan kamu ya untuk kegiatan pemilihan King and Queen ini? Pastinya udah 100% Bu. 100%. Kalau udah 100% enggak sabar kan mau lihat ya unjuk bakatnya. Oke lah Rizky, silahkan tampilkan bakatnya sekarang. Izin ya Bu. Iya. Saja rumahku, si bule
Terima kasih ya Rizky atas penampilannya, karena ini adalah rangkaian interview yang terakhir, jadi Rizky boleh meninggalkan dulu. Iya, jadi ini adalah interview dan tes bakat. Kami ada 4 orang, masing-masing kami ada punya pertanyaan tersendiri-sendiri. Nah, dimulai dari saya ingin melihat keaktifan kamu dalam bermedia sosial. Adinda Ayu Krisna, kamu tentunya suka main media sosial ya? Suka. Media sosial apa yang sering Adinda sering gunakan? Media sosial yang sering saya gunakan Instagram. Kalau TikTok saya jarang menggunakan. Oh, jadi lebih Instagram. Hanya 2 itu saja? Iya. By the way, di Instagram kamu memang private? Nggak apa-apa. Artinya memang ada postingan atau tidak ada postingan? Tidak ada postingan, tapi ada sebutan Instagram. Oh begitu. Oke. Kalau di TikTok ada postingannya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti jarang konten lah ya, sederhananya. Iya, jarang konten. Lebih suka melihat konten. Kenapa? Memang nggak hobi konten atau Kurang suka, namun kadang juga mau, cuman kurang suka. atau lebih suka buat story aja seperti itu? Di WhatsApp juga aktif barangkali ya? Iya, di WhatsApp, tapi lebih sering di Instagram. Di Instagram. Oke, jadi Adinda Ayu Trisna yang namanya nanti kalau udah jadi queen, kalau nanti terpilih, apalagi kalau nanti terpilih jadi finalis, ya mau nggak mau nanti Adinda harus aktif di media sosial ya, karena bagaimanapun ya wajah kampus itu terletak di kalian yang nanti terpilih seperti itu. Saya rasa cukup itu saja dari saya melihat keaktifan kamu di media sosial. Terima kasih Adinda ya. Oke. Halo Dinda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu udah sarapan? Sudah. Oke. Kamu kelihatan apa ya? Lumayan gugup ya nampaknya ya. Oke. Sebelumnya udah sering ngomong di depan umum atau baru kali ini bicara di depan umum? Sudah beberapa kali di lingkungan sosial, jadi MC. Ya harusnya apa ya? Harusnya kalau MC malah kami yang gugup ya kan? Berarti ada apa ya? Punya pengalaman jadi MC ya? Oke. Kalau boleh tahu tuh MC di kegiatan yang gimana itu? Seringnya kayak kegiatan maulid atau istirahat. Oh di apa ya? Di lingkungan setempat ya? Di lingkungan kamu ya? Oke. Oke Dinda. Jadi apa sih yang jadi motivasi, apa yang jadi dorongan kamu dalam mengikuti King and Queen Universitas Royal tahun 2020? Menjadi queen kampus, menurut saya bukan hanya ajang untuk meningkatkan
kelihatannya memang benar-benar ingin menjadi queennya Universitas Royal gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut kamu apa yang menjadi pembeda, kamu dibanding calon-calon queen yang lain? Menurut saya, setiap orang pasti memiliki ciri khas, keunikan dari diri masing-masing. Tapi dari diri saya memiliki sifat yang disebut PSFJ atau extroverted, sensing, feeling, and judging. Jadi saya mampu lebih merasakan apa yang dirasakan orang lain, menjadi pilihan yang baik, tentunya bisa menjadi wadah untuk orang-orang yang membutuhkan pemasukan. Oke, saya punya pertanyaan terakhir. Apakah kamu suka dengan bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain? Saya termasuk suka bahasa Inggris, tetapi saya juga masih belum banyak belajar, tapi masih belajar. Oke, pertanyaan terakhir ini akan saya sampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi harapan saya kamu bisa menjawabnya juga dengan bahasa Inggris. Dan kalau memang tidak bisa dijawab menggunakan bahasa Indonesia ataupun digabung juga tidak masalah ya, gitu. Oke, the question is, you are a student of Royal University atau Universitas Royal, gitu ya. You are a student of Royal University. I would like to hear from you about, I would say, complete description about your own campus. I want to hear about the description of Universitas. I want to hear from you about the description of Universitas Royal. The floor is yours. I'm sorry, my English is not good for that. Jadi saya ingin jawabnya pakai bahasa Inggris. Deskripsi tentang Universitas Royal secara lengkap. Yang saya ketahui, Universitas Royal dibangun pada tahun 1900. Pada tahun 1940. Tentu itu kemerdekaan. Indonesia merdeka. 1995. Pada tahun 1995, kampus pertama kali bernama Amik Royal. Itu pada tahun 2003 bulan September, yang berisi dua mata kuliah, yaitu MK atau manajemen komputer. Jurusan atau program studi. Yang pertama yaitu MK atau manajemen komputer dan sistem Oke, terus yang kedua pada tahun 2016. Pada bulan September juga. Dan situ jurusannya juga sistem informasi dan juga sistem komputer. Berubah menjadi sekolah. Dan berubah menjadi Universitas Royal Pasaran. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal. Dan sekarang telah beralih menjadi Universitas Royal pada tahun 2024. Selain itu ada lagi kegiatan kampus yang pernah kamu ikuti mungkin atau yang pernah kamu lihat di media sosial atau berita misalnya? Kegiatan kampus banyak yang saya lihat, terutama saya juga tertarik dengan pertukaran mahasiswa dan juga MBKM dan
baju ekskul lain seperti nari atau bahkan seperti kemarin yang diadakan festival kuliner semacam. Kalau dari saya sudah cukup, terima kasih. Halo Adinda Ayu Trisna SI 3K, benar? Iya benar, halo. Oke. Mengikut ajar ini keinginan kamu sendiri atau disuruh dosen? Ini keinginan saya sendiri. Oke. Kemudian sesi interview yang lain udah, selanjutnya kita unjuk bakat ya. Bakat apa yang ingin kamu tampilkan? Saya menampilkan tentang public speaking. Public speaking mengenai judulnya? Judulnya pentingnya berkomunikasi di depan umum. Mau baca teks atau tanpa? Tanpa. Oh oke. Oke, mulai aja, silakan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, pada kesempatan kali ini izinkan saya menampilkan bakat saya, yaitu tentang public speaking yang bertema pentingnya berkomunikasi di depan umum atau public speaking. Public speaking atau dikenal dengan seni berkomunikasi di depan umum. Terdapat banyak sekali seni komunikasi yang dapat kita lakukan ketika berbicara di depan umum. Namun, pada kehidupan yang saat ini, keseharian kita, tentunya kita juga pasti sering dihadapkan dengan yang namanya berkomunikasi di depan umum, seperti di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sosial. Namun, banyak juga di antara kita yang masih merasa gugup, cemas, atau bahkan takut untuk berkomunikasi di depan umum. Namun hal itu adalah hal yang wajar, karena tidak semua orang percaya diri untuk berkomunikasi di depan umum, apalagi untuk menjadi pusat perhatian. Sama halnya seperti saya juga seperti yang Ibu Puan juga tahu, saya sangat gugup sebenarnya, cuman karena saya menyadari suatu hal, public speaking ini adalah hal yang harus kita asah, harus kita miliki, apalagi di dalam dunia kerja. Kita membutuhkan public speaking untuk melakukan berbagai kegiatan, baik di lingkungan kampus utamanya maupun di lingkungan selain kampus. Ada beberapa alasan tentang mengapa kita harus memiliki. Ya, Pratama, benar ya? Iya benar Pak. Halo Ayu. Hai Pak. Kan pastinya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, hari ini kamu mengikuti interview dan tes bakat atau uji bakat. Ya, walaupun kami tahu Ayu sudah melewati ini sebelumnya di ajang yang berbeda ya. Oke. Tapi pun begitu harus tetap maksimal memberikan yang terbaik. Jadi kami ada 4 orang, masing-masing kami punya bidangnya sendiri-sendiri. Nanti pertanyaannya dimulai dari saya. Lebih aktif di Instagram dan juga TikTok. Oh begitu. Keduanya balance atau lebih TikTok yang lebih sering atau Instagram lebih sering? Saya biasa di Instagram lebih sering Pak. Oh begitu. Jadi kalau di Instagram tadi saya ada Saya untuk menjawab, menurut saya Duta Kampus ini menjadi salah satu kompetisi atau event yang terbaik dari terbaik yang ada di Universitas Royal. Dari event-event yang lain, menurut saya dengan diadakannya Duta Kampus ini bisa membuat saya lebih menambah wawasan, bisa lebih menambah saya untuk belajar, dan juga membantu teman-teman saya yang lain, mahasiswa-mahasiswi Universitas Royal, untuk menambah ilmu dan untuk memberikan bakat, menunjukkan bakat yang saya punya dan teman-teman saya punya.
media sosial yang selalu gunakan? Untuk saat ini saya hanya menggunakan platform media sosial saya hanya di Instagram dan TikTok saja, Pak. Oh, Instagram dan TikTok. Dan di TikTok hanya satu postingan aja ya? Iya. Kalau di Instagram satu, kalau di TikTok yang lumayan aktif ya? Iya, Pak. Saya lihat kontennya tentang motor ya? Atau gimana? Begini, Pak. Selebihnya ada yang saya arsipkan untuk saat ini. Oh, gitu. Yang diarsipkan itu konten apa? Olahraga. Oh, olahraga. Iya. Lebih ke bidang apa olahraganya? Saya running, Pak. Oh, running. Iya. Bukan running man ya? Siap, bukan, Pak. Tahu running man? Oh, enggak. Nggak apa-apa, jadi terus. Oke, jadi selain olahraga, ya motor juga olahraga kan? Kan saya menjawab, Pak. Jadi Alasan mau saya olahraga ya? ikut ajang King and Queen di kampus Universitas Royal ini karena ingin ikut berkontribusi dalam kegiatan kampus, terus mencari relasi, membangun personal branding diri saya dengan keunikan saya, terus menambah pengalaman, Pak. Oke, kalau menambah pengalaman, cari relasi, saya juga udah banyak dengar ya dari peserta yang lain. Tapi saya tertarik nanti sama poin keunikan. Menurut kamu apa yang menjadi keunikan kamu? Menurut saya keunikan saya medok, Pak, dalam kayak nyampaikan informasi itu agak medok, Jawa, kejawen gitu, Pak. Izin, Pak. Oke, jadi menurut kamu logat kamu yang unik ya. Jadi, Baik, Pak. Orang-orang waktu dengar kamu ngomong kayak apa ya, semacam tertarik gitu ya, tertarik, wah nih ada apa nih gitu ya. Baik, Pak. Oke, Salon, apa ya yang kamu ketahui tentang perkembangan Universitas Royal? Untuk yang saya ketahui pada tahun 2003 itu menjadi Amik Royal tuh, Pak. Terus di 2014 menjadi STEMIC Royal dan sekarang ini menjadi Universitas Royal, Pak. Selain sejarahnya Royal, ada nggak yang kamu tahu perkembangan tentang Universitas Royal? Yang saya ketahui kayak dari pendirinya sebelumnya itu Bapak Anda Lubis dan yang sekarang Bapak Dhani Alhamidi Lubis SAB, Pak. Oke. Kemudian kamu bilang kamu tadi medok ya? Apa yang kamu lakukan atau persiapan apa yang kamu lakukan untuk mengikuti pemilihan duta kampus? Izin menjawab, Bu. Persiapan yang saya lakukan, saya karena yang ingin saya tunjukkan bakat saya menyanyi, saya berlatih bernyanyi. Terus membuat konten dan mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Ya. Oke lah, kalau gitu silakan tampilkan bakatnya sekarang. Baik, Bu. Well, you only need to like when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low. Only have the road when you're missing home. Only know you love it when you let it go. And you let it go.
Start hoping one day you'll make a dream last, but dream comes slow and it goes so fast. Still when you close your eyes, maybe one day you understand why everything you thought slowly dies. But you only need to like it when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love it when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low, only have the wrongs when you're missing home, only know you love it when you let it go. Starting at the ceiling in the dark, seem all empty feeling in your heart, 'cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see it when you fall asleep, but never to keep, 'cause love deep to deep. Only miss the sun when it starts to snow, only know you love it when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low, only had the road when you're missing home, only know you love it when you let it go. And you let her go, oh, and you let her go, but you let her go. Oke, berarti lumayan banyak sudah dibuat ya. Kalau ada kendala yang dihadapi. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Motivasi saya itu Pak untuk membanggakan kedua orang tua dengan cara bermanfaat bagi orang lain. Gimana tadi? Membahagiakan kedua orang tua serta diri saya dan berguna untuk orang lain. Itu Pak motivasi saya. Ada lagi? Mungkin itu saja Pak. Oke, Diki, apa yang kamu ketahui tentang perkembangan Universitas Royal? Yang saya ketahui Pak, yaitu yang paling menonjol adalah bahwasannya sekarang Universitas Royal itu sudah berganti nama, yang dulunya menjadi STMIC, sekarang sudah menjadi universitas. Itu Pak. Terus ada juga perkembangan beberapa prodi ataupun dan jurusan lainnya Pak. Itu yang mungkin saya ketahui untuk saat ini Pak. Oke, Diki, pertanyaan terakhir saya mau kamu memperkenalkan diri kamu dengan menggunakan bahasa Inggris. Silakan. Hello, my name is Diki Andrean, and my father Muharyono, and my mother Nurhayati. Baik Pak, mungkin itu saja Pak.
Oke, terima kasih Vicky. Kalau dari saya sudah cukup. Baik Pak, terima kasih Pak. Halo Diki Andrea. Halo Kak. Bakat apa yang ingin kamu tampilkan sekarang? Kebetulan saya memiliki keberanian di banyak mengikuti prestasi-prestasi. Iya Pak. Aldiansa, selain olahraga, bidang apa yang sering kamu buat jadi hal apa lagi yang kamu jadikan untuk konten? Kadang foto saya sendiri Pak. Iya Pak. Ada kendala nggak dalam membuat konten story tadi? Oh, enggak ada Pak. Nggak ada. Iya. Sering atau jarang? Artinya saya mau melihat konsistensi kamu dalam bermedia sosial. Ya kadang Pak 2 hari sekali gitu Pak. Termasuk sering juga. Lebih sering story ya? Iya lebih sering story Pak. Daripada konten feednya. Iya Pak. Kenapa? Apa ada kesulitan dalam membuat desain feednya? Bukan itu Pak. Karena kalau misalnya story Pak, sekalian bisa dipasang di sorotan. Biar rame IG ya Pak. Oh gitu. Iya Pak. Siap. Jadi lebih seneng story biar bisa di. Iya Pak. Itu ya sorotan. Oke, salam. Saya rasa itu dari saya. Sorry, Aldiansa. Maaf, sorry ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Jadi itu aja Aldiansa dari saya. Terima kasih ya. Ya sama-sama Pak. Oke, Aldiansa, kamu dari Prodi Pendidikan Biologi ya? Iya Pak. Sebelumnya saya mau berterima kasih banyak. Kamu sudah bergabung menjadi bagian dari program studi pendidikan biologinya Universitas Royal. Iya Pak, sama-sama. Oke. Sebelum kita ke pertanyaan, saya punya pertanyaan yang agak di luar konteks, gak apa ya? Iya Pak, nggak apa-apa. Apa yang buat kamu bergabung dengan Prodi Pendidikan Biologinya Royal? Iya Pak, karena sebenarnya saya memang suka tentang biologi nih Pak, yang berbau-bau biologi gitu Pak. Jadi pernah nyoba ke Unimed, nggak lulus Pak biologinya. Rupanya dengar dari berita radio, tuh Royal udah ada pendidikan biologinya Pak. Jadi saya harus bergabung di biologi Pak gitu. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua boleh tepuk tangan ya. Aldi, panggilannya Aldi ya? Iya Pak, Aldi. Oke, Aldi. Apa yang menjadi motivasi kamu dalam mengikuti kegiatan ini? Iya, saya ingin menjadi contoh Pak bagi generasi-generasi muda supaya mereka lebih gimana ya bilangnya? Lebih mengenal tentang kampus kita ini Pak. Jadi dengan bergabungnya saya ingin mengajak mereka atau mencontohin ke mereka, mengasih tahu apa-apa aja tentang kampus kita gitu Pak. Oke, berarti kamu mau menunjukkan ke teman-teman kamu bahwa kamu tuh aktif ya? Aktif di kampus Pak. Iya. Kira-kira Gen Z yang eksis lah gitu ya? Iya. Oke, kamu dari SMA mana? SMA Negeri 7 Tanjung Balai Pak. SMA Negeri 7 Tanjung Balai. Tanjung Balai. Iya Pak. Jadi setiap hari pulang pergi. Iya Pak. Oke. Kemudian saya mau tahu seberapa tahu kamu tentang bahasa Inggris. Apakah kamu suka bahasa Inggris atau tidak suka atau biasa aja? Gimana tuh? Ya biasa aja Pak. Biasa aja. Iya. Bisa ngomong bahasa Inggris? Bisa Pak. Bisa ngomong? Bisa. Berarti kalau bisa ngomong, bisa paham ya soal artinya kalau ada orang yang ngomong bahasa Inggris kamu bisa mengerti ya? Iya sedikit banyak yang bisa ngerti Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya saya sampaikan dalam bahasa Inggris. Kamu bisa jawab dalam bahasa Inggris, kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia juga boleh. Oke, Aldi, I want to hear a description of you in English. I mean, I want to know what type of people you are. The thing is,
I'm asking you to introduce Myself. yourself. Go ahead. Yes sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alden Samadan. I'm from SMA Negeri 7 Tanjung Balai, and my prodi in my prodi in Universitas Royal is Pendidikan Biologi, and I'm 18 years old. My address in Jalan Prof. HM Yamin SH LK5 Tanjung Balai, and I'm the first child of 2 child my parents have. My hobby is badminton, and I'm also athlete at Tanjung Balai. Thank you, sir. Okay, thank you for the answer. Yes, sir. Kalau dari saya sudah cukup. Makasih, sir. Halo Aldi. Halo, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Saya lihat dari portofolio kamu tuh para best pekerja. Iya, Bu. Oh, itu kan berapa ya? Tahun 2022, Bu. Oh. Kamu atlet juga, ya, atlet badminton ya? Iya, Bu. Oke. Kali ini kamu menampilkan bakat apa? Bakat apa? Yang mau kamu tunjukkan? Nyanyi, Bu. Mau? Nyanyi. Nyanyi? Iya. Nyanyi lagu apa? Lagu-lagu band, Bu. Oh, lagu band. Iya, Bu. Boleh nggak kamu ceritakan pengalaman kamu? Bukan, maksudnya persiapan kamu untuk tampil unjuk bakat hari ini. Boleh kamu ceritakan gimana, entah kamu latihan setiap hari kah atau gimana gitu? Coba kamu ceritakan. Iya, Bu. Sebenarnya persiapan saya tuh sedikit, Bu. Karena kan semalam itu saya waktu daftar saya bilang bisa nggak bakatnya badminton Kak, gitu saya bilang. Terus rupanya kalau waktu udah daftar semalam ya badminton susah mau ditunjukin, Bu. Lah jadi saya ya milih nyanyi, Bu. Iya. Jadi daripada nggak ada bakat kan, Bu, jadi bagus ngisi nyanyian. Oke, udah siap dari ini? Udah dikoordinasikan dengan panitia lagu apa yang mau dibawakan? Udah. Ini kirim Kak dulu. Oke, setelah kamu juga Pak. Lain suaranya ini, Bu. Ya, Pak. Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Aku mengasihimu sepanjang